Halo semuanya, balik lagi dengan Naruto Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini saya pengen ngebahas iPhone 16e, iPhone 16e. Sebelumnya, banyak yang ngira kalau Apple itu bakal ngerilis iPhone 16 SE sebagai varian iPhone murah mereka yang udah sempat absen beberapa tahun yang lalu, kirain bakal rilis lagi. Ternyata yang muncul adalah iPhone 16e. S-nya hilang. Jadi bukan SE tapi E doang. Produk yang satu ini bisa dibilang kayak jawaban Apple dari sebagian konsumen yang ingin beli iPhone 16 dengan harga yang kelihatan lebih murah dibandingkan iPhone 16 versi reguler. Ingat ya, poin harga yang kelihatan lebih murah. Soalnya, kalau kita lihat secara angka, iPhone 16e ini tuh sama sekali nggak bisa dibilang sebagai iPhone yang murah. Contoh, di berbagai negara lain di luar Indonesia, smartphone ini harganya tuh udah pasti di atas 10 juta, bahkan ada yang 11 juta. Jadi untuk sebuah perangkat dengan spek yang terbatas, banyak dikurangi sana-sini, angka segitu ya cuman Apple loh yang bisa jual. Coba bayangin, brand lain, contoh, Samsung, Oppo, Vivo, ya. Mereka bikin smartphone yang pakai chipset terbaru, mungkin Snapdragon 8 Elite, pakai Dimensity 9400 ya, yang kenceng. Ada fitur AI yang komplit juga, tapi dengan layar 60 Hz dan kamera yang cuma sebiji doang. Wah, itu pasti udah rame kesana sini. Tapi kalau Apple yang bikin dalam bentuk iPhone, baru deh beda ceritanya dan jadilah iPhone 16e ini. Nah, by the way, ini smartphone saya dapetin di Studio Ponsel ya, bisa langsung lihat. Dan kalau kalian pengen coba cek, linknya saya taruh aja di kolom deskripsi di bawah. Dari segi desain, jelas ini iPhone lama. Yang bikin kelihatan lebih kayak iPhone baru tuh cuman pinggirannya nih, sini-sini yang dibikin lebih rata, lebih flat. Terus dia ada tombol action button di atas ini dan port yang sudah menggunakan USB-C. Sisanya udah kayak iPhone XR sih sebenarnya. Layarnya masih pakai notch tempat Face ID, terus di belakang cuma ada satu kamera, dan pilihan warna untuk tahun ini tuh minimalis banget karena cuma ada dua pilihan, yaitu hitam sama putih, nggak ada lagi biru atau mungkin kuning, pink, bahkan produk red yang dulu saya suka banget itu sekarang udah nggak pernah ada lagi. Kemudian kalau kita ngomongin ukuran dari perangkatnya sendiri, secara spesifikasi teknis yang tertulis di website Apple, iPhone 16e ini cuman beda sedikit lebih pendek dibandingkan iPhone 16, iPhone 16. Dengan lebar dan tebal yang ternyata sama persis. Makanya pas saya cobain pakai casingnya iPhone 16, ini kan saya masih punya nih casingnya. Itu tuh bisa masuk dengan cukup pas. USB-C sama speakernya presisi banget. Tombol-tombol lainnya pun juga nggak jauh beda. Ya palingan bolong dikit di kamera kontrol karena dia nggak ada, tapi ya udah sisanya sama, no big deal. Terus kalau misalnya kita komparasi ukuran sama device lain, di sini saya ada iPhone 16 Pro yang udah legal akhirnya di Indonesia. Ukurannya juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Selanjutnya kita ngomongin soal spesifikasi yang dibawa sama smartphone ini. Untuk layar, jenis panel sebenarnya udah bagus ya, kayak iPhone yang lebih baru gitu ya, resolusinya juga udah tinggi, support Dolby Vision, ada HDR, tapi mentok tetap ya di refresh rate-nya 60 Hz. Kalau menurut saya ini sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu dikagetkan lagi karena kita bisa lihat iPhone 16, iPhone 16 reguler aja itu refresh rate-nya masih 60 Hz. Jadi nggak mungkin dong iPhone yang tier-nya atau kelasnya ada di bawah jadi lebih bagus, itu udah nggak mungkin banget kalau buat Apple. Habis itu kalau kita lebih jauh lagi ke perdebatan soal 60 Hz versus 90 Hz, 120 Hz atau bahkan lebih, ya udahlah ya. Ya yang bisa lihat bedanya saya yakin sebel sama layar iPhone yang ini karena 60 Hz itu ya kalau udah biasa sama yang lebih tinggi pasti kelihatan ya nggak enak gitu. Tapi buat mereka yang selama ini pakai handphone biasa-biasa aja, bahkan nggak notice mungkin smartphone-nya punya refresh rate lebih tinggi, ya akan fine-fine aja gitu. Tapi tetap ya di luar itu semua secara kualitas visual ini layarnya masih bagus, masih enak banget untuk dipakai sehari-hari, termasuk untuk multimedia kayak kita buat baca, buat browsing, nonton atau main game, ya semuanya udah mencukupi banget. Habis itu kalau kita lanjut ke poin highlight berikutnya dari si iPhone terbaru ini, kita harus ngomongin soal chipset ya. Karena di sini dia sudah menggunakan A18 seperti iPhone 16 series. Ya, ini kelihatannya bagus ya. Cuma satu hal yang perlu di notes dicatat adalah bagian core GPU-nya di sini tuh cuman 4. Kalau di iPhone 16 itu dia punya 5 core GPU. Untuk RAM dia 8GB masih oke. Terus untuk storage-nya dia start di 128GB dengan opsi 256 dan 512GB bagi yang perlu. Overall, kalau kita lihat daftarnya, ini udah bagus banget.
Terus untuk baterai dia juga bagus ya kelihatannya. Di GSM Arena tercantum 4000 mAh. Dan kalau di website Apple, iPhone 16e ini punya waktu video playback yang lebih tinggi dibandingkan iPhone 16. Untuk pemakaian standar sih udah enak ya, lancar untuk pemakaian standar harian, harusnya nggak bakal cepet habis. Dan untuk breakdown pemakaiannya kurang lebih seperti yang bisa dilihat sekarang. Balik lagi ke soal performa, ya A18 masih bisa dibilang sebagai salah satu chipset terbaik yang ada saat ini. Skoran tentunya oke, Geekbench-nya juga bagus, masih cukup kenceng, bikin pemakaian berasa lebih smooth, pas buka tutup aplikasi ya pindah-pindah nggak masalah. Intinya sih lancar. Harusnya masih bisa nyaman kok untuk pemakaian sampai 2-3 tahun bahkan lebih ya ke depannya, harusnya sih begitu. Terus untuk pemakaian yang lebih intensif, contoh saya pakai ngedit video kayak di CapCut ya, ini sebenarnya juga masih bisa kok diandelin. Render di CapCut-nya cepet, lancar, dan nggak ada masalah. Untuk main game, ini juga menurut saya masih bagus meskipun tetap ada beberapa catatannya. Yang pertama, karena di sini layarnya itu hanya 60 Hz refresh rate, banyak game yang mentokin settingan tertingginya ya di 60 FPS aja gitu. Contoh kayak Mobile Legends, settingan refresh rate yang dibuka itu cuman sampai segini doang. Kalau untuk orang umum pada umumnya sih in-game experience atau pas lagi main sebenarnya tetap lancar banget, dan saya yakin nggak bakal ada masalah sama sekali karena ya mayoritas orang tetap bakalan happy. Kemudian kalau kita lanjut untuk game yang mungkin secara grafis lebih tinggi, lebih demanding kayak game-game yang Hoyo, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero, ya secara settingan juga sama. Nggak ada yang 120 fps seperti di iPhone versi Pro, tapi kalau menurut saya ini sebenarnya sih nggak ngaruh-ngaruh banget ya, karena ya saya main game yang sama di iPhone 16 Pro tetap saya pakai settingan 60 fps aja walaupun ada yang 120, di Android pun juga kan di lock di 60 doang. Soalnya 120 fps selama saya cobain main gitu di iPhone 16 Pro, ya satu nggak stabil, kayak apalagi lagi rapi segala macem, dan handphonenya bakal berasa lebih cepat panas. Makanya pakai 60 fps tuh nggak ada masalah kalau menurut saya. Nah sekarang balik lagi ke iPhone 16e-nya sendiri, secara performa core GPU yang berkurang ya sedikit banyak akan mempengaruhi experience kita ketika bermain ya. Dari settingan game tertinggi itu menurut saya performanya agak sedikit kurang. Kayak seperti di Honkai Star Rail atau di Zenless Zone Zero, saya sering ngedapetin frame drop saat efek yang ditampilkan di layar tuh lagi pol-polan. Ini kadang cukup mengganggu ketika kita butuh respon tangan yang cepat mungkin untuk menghindar aktifin skill dan segala macamnya. Makanya menurut saya biar lebih enak kalau main game yang grafisnya tinggi di iPhone 16e ini ya settingannya diatur, dikondisikan, mungkin ada beberapa bagian yang diturunin ke medium, dan menurut saya itu akan bikin experience-nya berasa lebih lancar. Terus kita kalau ngomongin Apple tentu nggak bisa meninggalkan soal software. Oke, iOS udah pasti ini coverage-nya bakal lama, tapi selain soal kenceng-kencengan, A18 yang dibawa Apple ke iPhone 16e itu bisa menjadi apa ya, salah satu alasan mereka masang Apple Intelligence di smartphone ini. Apple Intelligence sendiri menurut saya adalah satu sistem AI yang kayak kurang nendang. Kalau kita bandingkan sama AI kayak di Samsung gitu, ya Apple Intelligence agak kurang kepake. Kalau dari pengalaman saya dengan iPhone 16 Pro ini kayak jarang banget saya pakai, tapi mungkin sebagai orang ada yang pakai juga. Paling kalau saya gunakan itu yang proofread ya, untuk writing tools segala macam itu kepake banget. Tapi untuk yang eraser segala macam yang lain itu masih agak kurang. Nah untuk iPhone 16e fitur Apple Intelligence saya sudah tersedia, termasuk image playground untuk bikin gambar ya, writing tools juga ada, semuanya udah bisa dipakai. Jadi kalau Apple Intelligence adalah satu poin yang menurut kalian harus banget dan menjadi pertimbangan utama dalam memiliki iPhone baru dan pingin yang lebih murah, ya bisa di iPhone 16e ini. Satu lagi, berarti kita tinggal ngebahas kamera dari si iPhone 16e. Udah bisa dilihat dia cuma ada satu kamera untuk sebuah smartphone yang harganya di atas 10 juta. Di 2025 cuma dikasih satu kamera tuh menurut saya agak dosa sih sebenarnya. Gimana gitu, masa nggak ada ultrawide kayak apa gitu. Tapi ya itu namanya juga Apple ya, kita bisa lihat kamera cuma ada satu, dan kalau kita cek di website Apple mereka dengan bangga menulis sebagai 2-in-1 kamera. Wih, 2-in-1 udah kayak cartridge game zaman dulu. 2-in-1 kamera di sini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke aplikasi kamera, kita bisa lihat di sini terdapat tombol 1x dan 2x ya. Jadi dengan ya crop sensornya yang sempat mereka gunakan juga di iPhone 16 ini juga ada gitu. Jadi dia tidak ada lensa telephoto, tapi dengan resolusi yang lebih besar dia bisa ambil di 2x.
Untuk fotonya sendiri dia bagus, sebenarnya masih bisa pakai settingan 24 megapiksel yang mana kita bisa mendapatkan foto yang kelihatan lebih tajam. Terus kalau kita lihat juga ke bagian mode-mode foto dan video, Apple seperti kayak sedikit menahan diri untuk tidak memberikan semua fitur terbaru ke iPhone 16i. Contoh, fitur terbaru yang tidak ada di sini itu adalah photographic style. Photographic style yang dipasangin Apple di iPhone 16i ini masih photographic style tipe lama. Jadi belum ada tuh kotak yang bisa kita geser-geser, saturasi, kontras segala macem yang kayak di iPhone 16 series biasa. Itu nggak ada di iPhone 16i. Jadi masih yang lama. Tapi kalau saya cek di mode video, iPhone 16i ini sudah punya audio mix. Ini adalah satu fitur favorit saya dari Apple karena bisa nge-tuning audio untuk mendapatkan audio yang bisa kedengeran lebih bagus pada beberapa situasi. Ini bagus banget sih dikasih di sini. Untuk perekaman videonya sendiri, ya iPhone masih salah satu yang top tier, masih bagus sekali. Dia udah bisa 4K, 60 fps di kamera depan dan belakang, tapi tidak ada 120 fps pastinya di resolusi 4K. Kalau mau mainin 120 fps, tetap ada opsinya kita gunakan di resolusi 1080p aja. Nah, untuk hasil foto, ya kalau dibilang jelek sih tentu tidak. Ini masih kamera yang bisa diandelin, masih bisa dapetin foto dengan tone yang khas Apple sekali. Ya, jadi mungkin warnanya kelihatan lebih natural, bukan yang saturasi gojreng, kontrasnya juga bukan yang paling tinggi. Tapi kalau kita ngomongin dynamic range, ini masih salah satu kamera yang oke sekali. Terus kalau misalnya untuk hasil 2x ya, yang zoomnya itu ya menurut saya juga masih oke, masih kelihatan baik dan usable pada beberapa situasi kalau emang dibutuhkan. Buat yang penasaran gimana komparasinya kalau dengan iPhone 16 Pro nih, saya ada 16 Pro doang sih buat bandingin ya. Tentu hasilnya berbeda dan langsung bisa lihat dari komparasinya berikut ini. Next, untuk kondisi low light hasilnya juga menurut saya sudah cukup oke ya, udah bagus meskipun tidak bisa dikatakan spesial. Palingan ya yang noticeable menurut saya noise-nya cukup oke ya, terkontrol selama tidak dalam situasi yang terlalu gelap. Jadi misalnya untuk foto-foto, misalnya lagi di cafe yang agak remang atau mungkin lagi tempat makan dan segala macam, harusnya kamera dari iPhone 16 ini masih bisa dipakai banget. Untuk kamera depan, hasilnya menurut saya juga sudah cukup oke, tidak ada yang spesial tapi sangat usable untuk pemakaian sehari-hari baik dalam kondisi terang maupun saat kondisi low light. Oke, ini kita sambil nyobain kameranya iPhone 16i di 4K 30 fps. Dan sekarang langsung aja ini kita cobain untuk perekaman video pakai iPhone 16i. Ya sore hari dia nggak terlalu terik, tapi langitnya masih bisa kelihatan dapat sedikit biru-biru. Di resolusi 4K 30 fps. Smartphone ini kan nggak ada lensa tele, tapi dia tetap ada untuk tombol ngezoom ya, kayak gini 2x ya, hasilnya seperti ini. Yang paling jauh kalau misalnya kita pengen cobain tuh bisa sampai 6x seperti sekarang, dan hasilnya ya udah tuh lihat aja udah nggak mulus lagi videonya. Jadi emang paling bener pakai 1x aja kayak gini. Kalau untuk objek-objek yang dekat, nah seperti ini, sini juga bisa. Tuh ya, detailnya bisa dilihat dari warna hijaunya dan segala macem. Buat yang penasaran stabilisasi di bawah jalan, hasilnya seperti ini. Jadi ya itu dia kurang lebihnya untuk perekaman video menggunakan kamera belakang dari iPhone 16i. Masih satu smartphone yang kameranya menurut saya bisa diandalkan untuk mengabadikan momen selama kita tetap ngejaga di ya kapasitasnya aja, yaitu di lensa 1x ya. 2x mungkin masih oke, masih bisa, tapi kalau udah kita dorong ke 4 atau bahkan 6x itu hasilnya udah nggak optimal lagi. Jadi pakai di 1x aja untuk hasil yang paling bagus. Dan kita cobain untuk kamera depan juga nih dari iPhone 16i. Dan ini dia untuk kamera depannya iPhone 16i untuk perekaman video. Bisa dilihat dynamic range-nya masih ya bisa dikategorikan sangat baik ya. Jadi shadow-shadownya segala macam masih dapat terexpose dengan baik, warna masih dapat banget. Audio bisa langsung didengar. Stabilisasi misalnya dibawa sambil jalan, hasil seperti ini. Dan saya suka juga dia punya fitur audio mix ya seperti iPhone 16 series lainnya. Jadi kita bisa dapetin audio yang lebih optimal pada perekaman video. Dan sekarang kita cobain untuk kondisi low light-nya juga dari iPhone 16i. Di kondisi low light iPhone 16i menurut saya masih oke. Terlepas dari lensanya emang cuma satu, tapi untuk video masih cakep ya. Buat yang mungkin punya stick sama kayak saya di sini, warnanya masih bagus, terutama yang merah nih.
Yang marun sebenarnya masih mirip banget sama aslinya. Warnanya masih cakep. Memang dia sedikit di samping lampu ya. Kayak samping lampu tapi nggak apa, cukup menggambarkan. Terus kalau pindah ke sebelah sini yang lebih gelap sedikit. Ya, detailnya bisa lihat ya, detail di tas, detail bahannya masih tertangkap dengan baik. Ya, masih cakep. Ini ada handphone juga warna merah yang coming soon. Itu dia. Kita pindah ke kamar. Ya, ke studio, detailnya bisa langsung lihat. Cakep. Masih oke ya. Itu dia. Untuk video pakai kamera belakangnya iPhone 16i, pindah ke depan, hasilnya kayak gini. Dalam ruangan masih cakep ya, kalau menurut saya untuk rekaman video masih oke sekali ya si iPhone 16i ini. Jadi ya terlepas di belakang kamera cuma satu, tapi untuk kamera depan atau kamera utamanya masih cakep. iPhone 16i ini adalah satu smartphone yang agak aneh sebenarnya, positioningnya tuh agak aneh. Soalnya oke lah, dia mencoba untuk memberikan specs yang kencang kayak iPhone 16 terbaru, ada chipset A18, dikasih Apple Intelligence, terus dikasih modem 5G baru ya dari Apple yang buatan mereka sendiri di iPhone terbaru ini. Tapi sisanya itu kayak kurang nendang menurut saya. Oke lah, dia kencang, baterainya gede ya, tapi untuk kayak kamera, layarnya masih 60 Hz dan segala macamnya. Chargingnya walaupun juga sudah menggunakan USB-C, tapi ya masih segitu-gitu aja, masih USB 2 juga. Jadi untuk transfer data pasti speednya juga nggak sekencang yang lain. Jadi kalau misalnya emang nggak butuh-butuh banget kayak performa harus kenceng banget gitu ya, menurut saya sih sedikit alasan untuk memilih iPhone 16 ini dibandingkan memilih iPhone yang mungkin sudah lebih lawas. Mungkin contohnya iPhone 15 deh. iPhone 15 harganya nggak beda jauh sama ini. Kamera udah 2, ya sama-sama 60 Hz, tapi desainnya lebih modern, udah ada Dynamic Island. Ya nggak ada Apple Intelligence, cuma menurut saya Apple Intelligence juga tidak mengubah apapun gitu ya, masih sama-sama aja. Ya performa juga masih sama bagusnya, jadi menurut saya nggak yang signifikan gitu bedanya. Terus kalau misalnya dibilang, wah tapi kan orang Indonesia tuh market yang sensitif harga. Oke, kita emang sensitif sekali sama harga, tapi kalau misalnya udah masuk ke rentang harga orang bisa beli smartphone di atas harga 10 juta gitu ya, apalagi untuk membeli iPhone 16i ini, menurut saya untuk nambahin sedikit ya untuk dapetin yang lebih bagus, menurut saya bukan sesuatu yang sulit harusnya gitu. Kecuali beli iPhone-nya dengan budget pas-pasan, pengen beli iPhone, ya itu mungkin ya situasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada ruang untuk nambahin budget, menurut saya iPhone 16i ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai smartphone murah lagi dari Apple, karena cuma Apple yang bisa menjual iPhone dengan harga 10 juta tapi dengan specs yang biasa-biasa aja seperti smartphone yang satu ini. Tapi kalau kalian suka sama smartphone ini ya, suka dengan layar 60 Hz, suka dengan smartphone yang kamera satu doang gitu ya, ya udah beli aja ini, silahkan banget untuk dibeli, bisa banget untuk dicobain sekali aja gitu, emang cocoknya di situ. Jadi suka atau tidak suka balik lagi ke kebutuhan dan preferensi masing-masing. Saya taruh aja linknya di kolom deskripsi di bawah kali aja kalian pengen cek si iPhone 16 ini. Untuk sekarang kayak sudah aja dulu buat reviewnya yang nggak panjang-panjang amat. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.